Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang project instalasi jaringan tentang pembuatan yang membuat di Cisco atau pakai tracer rate pembuatan 44 router. Nah, di sini langsung saja kita ke Cisco NetAsset. Nah, di sini ada 44 router yang harus dikonfigurasi. Nah, sebelum mengkonfigurasi, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Kenalkan, nama saya Iga Santosa Siarahot dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas A. Nah, sebelumnya kita akan mempelajarinya. Kita akan memulai dari router pertama. Nah, pada router pertama ini kita langsung saja ke Jelly dan kita langsung started aja. Nah, hal yang harus digunakan sebelum masuk ke konfigurasi, kita harus menggunakan enable. Nah, kegunaan enable ini itu memasuki mode administratif atau free flag mode. Nah, selanjutnya kita langsung ke config T. Nah, setelah masuk ke config T, langsung saja kita harus membuat hostname, yaitu membuat hostname router 1. Nah, langsung saja kita ketik hostname router 1. Nah, setelah kita buat hostname, kita akan membuat IP pada interface Giga Ethernet 0/0. Nah, kegunaan interface Gigabit Ethernet 0/0 ini adalah yaitu untuk memberikan nama router 1, yaitu interface Gigabit untuk memasukkan IP address-nya. Nah, setelah itu kita memasukkan IP address yaitu 172.16.1.1 dan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke no shutdown. Nah, penjelasan tadi yaitu pada IP address ini yaitu mengatur IP address dengan subnet max-nya yaitu 255.255.250. Nah, pada no shutdown ini yaitu untuk mengaktifkan interface secara default interface dalam keadaan shutdown. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke interface Giga Ethernet. Interface Giga Ethernet ada sedikit kesalahan, kita langsung saja ini kita ulangi itu pada IP address-nya.
selanjutnya setelah itu kita lanjut lagi. Ini interface lagi, langsung saja ke IP-nya kita ganti. IP address-nya 172.16.1.1 dan subnet masknya yaitu ini 255.255.25.0. Sini ada kesalahan saja. Nah, gunanya ini yaitu untuk masuk ke menghubungkan pada router kedua dan ketiga nanti. Nah, gunanya interface gigabit Ethernet 0/0 ini yaitu mengatur IP address dengan subnet max-nya. Nah, dan sama juga nanti pada gigabit 0.1/0 yaitu untuk mengatur IP address. Langsung saja nah, selanjutnya kita melakukan hal yang sama lagi, dan di sini kita ganti pada 0 ini yaitu dengan 1. Nah, dan kita kasih IP address-nya lagi dengan 172.16.2/1. Nah, kita no shutdown lagi. Nah, kita di sini sudah memberikan IP address pada gigabit Ethernet 0.0 dan 0.01. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan OSF pada router OSF 1. Nah, pada konfigurasi ini yaitu router OSF 1 ini itu kegunaannya yaitu untuk mengaktifkan routing OSF dengan proses ID 1. Nah, setelah itu kita masukkan router ID-nya. Dengan 1.1. Nah, kita sudah mengaktifkan routernya. Nah, di sini ada terjadi kesalahan, ada ternyata sambungan pada router OSF 1 ini. Kita akan melihat sedikit pada konfigurasi pada OSF ini. Nah, di sini saja langsung tersaring sedikit. Nah, di sini langsung saja. Nah, ini pada router OSF-nya sudah aktif.
Nah, setelah itu saya akan sedikit menjelaskan tentang pada router OSF ini. Nah, pada log extension change. Nah, itu untuk mengaktifkan logging untuk perubahan ekstensi OSF, mempermudah troubleshooting. Dan network 10 dan network 172 dan network 172 ini itu mendefinisikan jaringan yang akan diiklankan dalam OSCF. Nah, dan di sini ada N, itu keluar dari mode konfigurasi global, dan wired memory ini yaitu menyimpan konfigurasi ke dalam startup config agar tetap ada setelah router di restart. Nah, pada konfigurasi ini kita harus melakukan hal yang sama kepada router 2, router 3 sampai router 11.4. Nah, di sini kita langsung saja ke router 2. Masuk lagi ke konfigurasinya. Enter. Langsung saja enable. Nah, di sini kita langsung ambil saja. Nah, langsung saja kita paste. Di sini kita akan memberikan sama seperti pertama itu konfigurasi terminal dan memberikan hostname ke router 2, yaitu dengan nama routernya router 2. Memberikan IP address ke interface Giga Ethernet 0 dan memberikan interface Ethernet 0 per 1.0, Gigabyte 01.0. Nah, selanjutnya Giga Ethernet 02 per 2 per 0. Di sini kita akan memberikan IP address. Nah, selanjutnya kita harus melakukan hal yang sama juga pada router 1. Kita harus memberikan OSCF pada router 2 ini. Langsung saja. Nah, di sini pada router 2 kita sudah berhasil memberikan router OSF. Di sini sudah kita berikan router ID-nya itu 1.1.1 dan .2. Nah, di sini langsung saja kita end dan wired memory. Nah, setelah berhasil, kita lanjut lagi ke router 3. Nah, di router 3 sama saja. Kita enter dulu. Kita lanjut saja pada router 3. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke tetap, ke enable terlebih dahulu, konfigurasi terminal, dan kita berikan router 3. Dan seperti biasa kita memberikan IP address pada Gigabyte Ethernet 0 per 0 per 0 dan interface Giga Ethernet 0 1 per 0. Nah, dan sama juga kita memberikan router OSF 1 dengan ID routernya itu di belakang dengan 1.1.1.3. Nah, selanjutnya di sini sudah ada. Kita ke router 4. Di router 4 langsung saja. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi tetap. Kita memberikan routernya dengan hostname router 4 dan memberikan seperti router-router sebelumnya, yaitu router 1, router 2 dan router 3,
memberikan IP address pada interface gig Ethernet-nya, yaitu pada interface gig Ethernet 0/0/0 dan sampai 0/3/0, dan memberikan router OSF ID-nya dengan 1.1.1.4. Langsung saja ke router 5. Nah, di sini saya akan melakukan agak sedikit cepat agar tidak mengulur banyak waktu. Nah, pada router 5 ini saya sudah berhasil memberikan IP address-nya dan router ID-nya. Langsung saja ke router 6. Nah, pada router 6 ini saya juga sudah berhasil memberikan hostname, IP address, dan router ID-nya. Di sini saya sudah sampai pada router 10, sama saja tadi sama router sebelumnya. Memberikan interface, mengganti hostname dengan router 10, dan memberikan router ID dengan 1.1.1.10. Nah, sama saja kita harus memberikan hostname, IP address, dan router ID sampai router ke router 11.4. Nah, langsung saja kita lanjut.
Nah, di sini pada router ke-12 di sini ada sedikit tambahan. Kan kita sudah membuat nama router, IP address, dan di sini kita membuat tambahan BGP. Nah, untuk BGP ini untuk kegunaannya yaitu untuk menghubungkan lagi dari router ke-12 ke 13 dan selanjutnya, yaitu pada region 3 di Malaysia. Nah, kita harus membuat BGP dan kita memberikan IP address-nya juga. Nah, setelah itu kita mengaktifkan protokol OSF untuk jaringan. Nah, di sini memberikan router ID 1.1. Nah, pada pengaktifkan BGP, router BGP-nya yaitu 1222 dengan BGP log network change. Nah, kita lanjut ke router 13. Sebelumnya kita lanjut ke router 1.3. Nah, langsung saja kita masuk ke region 2 yaitu Singapura dengan OSF areanya 0 dan networknya yaitu 172.17.1.0/24. Langsung saja ke router 1 dan 2. Nah, pada konfigurasi 1.2 ini sama saja pada router-router sebelumnya, pada router 1 sampai router 12. Kita langsung saja. Nah, pada router titik 2 ini kita tetap memberikan hostname-nya yaitu router 2.2, memberikan IP address, terus mengaktifkan protokol OSF dengan router ID-nya 2.2.2.2. Kita lanjut ke router 3.2. Nah, di sini adalah bentuk konfigurasinya pada router 3.2. Memberikan IP address, hostname, dan router OSF. Langsung saja. Nah, di sini saya sudah memberikan IP address-nya dan router OSF-nya. Next.
Nah, pada router 8 ini kita sama saja melakukan konfigurasi pada sebelumnya, memberikan hostname, IP address, IP OSF 1. Nah, langsung saja kita start konfigurasinya. Nah, inilah bentuk-bentuk konfigurasinya pada router 8.2. Nah, selanjutnya di router 12.2. Ini adalah bentuk konfigurasinya, yaitu enable hostname router, IP address, dan BGP, dan mengaktifkan OSF pada router. Nah, langsung saja kita lanjut. Nah, ini adalah mengaktifkan BGP pada router 12-nya. Nah, di sini ada networknya. Selanjutnya kita akan melanjut ke region 3, yaitu di Malaysia. Kita akan melakukan konfigurasi pada router yang ada di region 3, yaitu di Malaysia, dengan OSPF area 0 dengan network IP-nya itu 172.18.1.0/24. Nah, di sini kita langsung saja mulai dari router 1.3. Nah, langsung saja. Nah, pada router 1.3 ini sama saja sama router sebelumnya yang ada di region 1 Indonesia, region 2 di Singapura. Tetap kita mengganti hostname routernya menjadi router 1.3. Memberikan IP address pada setiap interface Giga Ethernet 0/0 dan 0/1/0 dan 0/2/0 dan 0/3/0. Dan kita mengaktifkan OSPF dengan router ID-nya kan Malaysia-nya yaitu region 3, dan kita berikan router ID-nya yaitu 3.3.3.1. Nah, dan juga kita mengaktifkan BGP pada router BGP 3.3.3. Nah, kegunaan BGP ini itu karena di sini ada terhubung dengan router 6 dan router 12 pada region 1 yang ada di Indonesia.
Nah, di sini sih saya akan melanjutkan dan saya sudah sampai pada router 5.3. Nah, di sini kita tetap memberikan penjelasan, yaitu memberikan hostname router, memberikan IP address pada interface Ethernet 0/0/0, 0/0/1/0, 0/2/0, 0/3/0. Nah, di situ selanjutnya kita akan mengaktifkan router OSF-nya dengan router ID-nya sama saja, yaitu 3.3.3 dan di belakangnya titik 5. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lanjut saja. Nah, di sini saya sudah sampai pada router 10.3 yang ada di region 3 yang ada di Malaysia. Nah, di sini saya akan tetap memberikan hostname router 10.3, memberikan IP address pada setiap interface Gigi Ethernet 0/0/0, 0/1/0, 0/2/0, 0/3/0. Nah, selanjutnya yaitu mengaktifkan protokol OSPF untuk jaringan, yaitu router OSPF 1 dengan router ID-nya 3.3.3.10. Nah, networknya pada 172.18.17 dengan semua areanya yaitu 0. Kita lanjutnya mengkonfigurasi pada router-router selanjutnya.
Nah, saya sudah selesai mengkonfigurasi router yang ada di region 3 yaitu di Malaysia. Nah, dengan 12 router dengan menggunakan konfigurasi yang sama, yaitu mengganti hostname router itu dengan hostname yang berbeda-beda dengan hostname 1.3, 2.3 dan selanjutnya, dan memberikan interface Giga Ethernet atau IP address-nya, memberikan IP address yang berbeda-beda pada 0/0/0, interface 01/0, 0/2/0, dan memberikan router OSF atau router ID. Nah, di sini kita hanya mengganti angka terakhir pada IP ID yang ada. Nah, pada router ID router 1 tadi kan kita membuat 3.3.3.1. Nah, dan di router 12 ini saya membuat router ID-nya itu 3.3.3.12. Nah, dengan networknya yaitu 172.18.23 dengan area 0. Nah, di sini saya sudah selesai pada region 1, region 2, dan region 3 yang ada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Nah, selanjutnya saya akan melanjut pada region 4 yang ada di Hong Kong. Nah, di sini terdapat sama saja pada region 1, region 2, dan region 3 yang ada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ada 12 router. Nah, di region 4 ini yang ada di Hong Kong, kita menggunakan OSPF dengan area 0. Networknya kita membuat 172.19.1.0 dengan slice 24. Nah, langsung saja kita konfigurasi pada router 1.4. Nah, pada router 1.4 ini sama saja pada router-router yang di region sebelumnya. Nah, di sini kita memberikan hostname router 1.4, memberikan IP address pada setiap interface Giga Ethernet 0/1/0/0/0 pada sampai 0/3/0. Nah, siap itu kita mengaktifkan OSPF-nya dan BGP. Nah, di sini ada redistribute BGP 444 matrix/TV1 subnet. Kita lanjut saja ke router 2 dan ke terusnya.
Nah, di sini saya sudah sampai pada router ke-5.4. Baik, konfigurasinya sama saja pada sebelumnya. Hostname memberikan IP address pada setiap interface, memberikan OSCF, router ID-nya 4.4.4.5. Next. Nah, di sini saya sudah sampai pada router 12.4 yang ada di region 4, yaitu Hong Kong. Nah, langsung saja kita berikan konfigurasinya. Nah, di sini pada router-router sebelumnya yang ada di region 4 Hong Kong, router ini sama saja konfigurasinya. Nah, kita memberikan hostname router, memberikan IP address pada setiap interface Giga Ethernet 0/0/0 sampai 0/3/0. Nah, chip itu memberikan router OSPF1 dengan router ID 4.4.4.1 sampai 4.4.4.12. Nah, yang pada router 4 ini kan ada 12 Hong Kong. Nah, pada router itu kita membuat router OSPF-nya dengan ID-nya dengan berurutan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 12. Nah, di sini saya sudah selesai mengkonfigurasi router dengan yang ada pada 4 region. Yang pertama Indonesia, kedua Malaysia, Singapura, ketiga Malaysia, keempat Hong Kong. Nah, selanjutnya kita akan memberikan konfigurasi pada RNAT1. Nah, di sini kan ada satu router pada RNAT1.
Di sini saya akan langsung saja nanti membuat konfigurasinya. Saja kita buka sebentar. Di sini pada Ethernet 1 ada enable. Enable ini gunanya masuk ke konfigurasi awal, config T, dan memberikan hostname pada Ethernet 1, Ethernet.1. Langsung saja kita salin. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah Ethernet 1. Nah, pada Ethernet 1 ini sama saja memberikan hostname, memberikan IP address pada setiap interface gigabyte 0/0/0 sampai 0/2/0. Nah, IP address yang digunakan pada Ethernet 1 ini yaitu 172.18.50.2 dengan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Ethernet 2 sampai ke Ethernet 4. Sama saja konfigurasinya, tapi kita mengganti dengan hostname-nya, memberikan IP pada interface Giga Ethernet pada setiap router-router yang ada pada Ethernet 2, Ethernet 3, dan Ethernet 4. Nomor sebelumnya terjadi kesalahan. Nah, di sini saya ada sedikit kesalahan. Nah, setelah kita melakukan Ethernet yang ada di 1 kita akan konfigurasi ke switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Nah, pada switch 1 ini kita harus menggunakan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, di sini sudah tertera IP-nya yaitu 192.168.1/0/24 pada VLAN 10. Pada VLAN 20 yaitu 192.168.2/0/24. Pada VLAN 30 yaitu 192.168.3.0/24. Langsung saja masuk ke dalam konfigurasinya. Nah, kita langsung saja ke MSL 3.1. Nah, sudah berhasil, yaitu kita mengonekkan pada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 yang ada pada switch 1. Nah, langsung saja kita lanjut ke MSL 3.2 sampai MSL 3.3 dan MSL 3.4.
Nah, di sini langsung saja ke switch 1, kita berikan konfigurasi supaya terkonek ke MSL-nya. Nah, di sini sudah terkonek pada switch 1, kita sudah mengubah namanya menjadi switch 1 dan mengkonfigurasi port akses untuk pilihan 10, 20, dan 30. Nah, di sini sudah terhubung pada switch 1. Kita lanjut ke switch kedua pada MSL 3.1. Nah, di switch kedua ini langsung saja kita sudah mengkonfigurasi port akses pilihan 10, 20, dan 30 pada switch 3. Nah, di sini saya sudah berhasil. Nah, sebelumnya ada sedikit kesalahan. Sebelumnya di sini ada sedikit kendala pada jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pada Ethernet.2 karena di paket tracer ada sedikit kesalahan. Pada Ethernet 2 ini kita memberikan hostname Ethernet 2, memberikan IP address pada setup interface gigaterminal 0/0/0 sampai 0/2/0, memberikan konfigurasi OSF, router OSF-nya, dan konfigurasi NAT, yaitu access list 1 permit anyway. Nah, sebelumnya kita lihat dulu paket tracernya. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada sedikit kendala pada paket tracer ini. Nah, di sini saya akan mengakhiri video ini dan saya akan membuatnya pada part 2 karena ada sedikit kesalahan pada PC tersebut.